Jadi intinya sebenarnya kan saya tuh udah tahu tuh dari awal Januari, Ci. Terus baru akhirnya muncul foto dan segala macam itu akhir Januari. Saya nggak tahu tadinya siapa kan orangnya. Cuman akhirnya ketahuan dan tadinya juga saya masih mau diem, tapi ternyata makin digali tuh ada hal yang membuat saya kayak saya harus clarify. Karena ada sesuatu hal tentang seseorang ini, jadi saya tuh harus protect my kids. Narasumber saya sudah tidak usah di-mention atau tidak perlu introduction karena mungkin sudah tahu Agnes Jennifer. Thank you loh so much. Saya benar-benar apresiasi banget kamu datang ke sini karena menurut saya kayak pasti nggak gampang ya. Walaupun kamu memang banyak share di kamu social media about what you've gone through, tetapi ngobrol sama di podcast kayaknya feeling mungkin beda ya. Iya, beda banget ya. Tapi ya again I have to ask you, maksudnya kamu kalau di internet kesannya kayak very strong. Padahal kenyataannya enggak ya, Ci? I don't know, I feel saya jujur ya pas saya ketemu saya merasa kayak ini ada, kalau saya boleh jujur, ada kerasa ada vulnerability, ada rasa sedihnya. So how are you really? Ya sekarang sih I'm okay sih. Sekarang okay. Awalnya maksudnya bagaimana feelingnya? Awalnya ya campur aduk lah, Ci, up and down. Pastinya pertamanya ya kaget. The first one kaget. Okay. Kecewa, marah, emosi itu semua lah ya. Okay. Cuman ya udah tahapnya udah lewat. Itu kan bener-bener aku tahu itu pas awal Januari. Oke, jadi saya udah baru 3 bulan tapi ini loh. Iya, ya kan saya diam dulu, Ci. Maksudnya 3 bulan kamu udah bisa lewatin masa-masa marahnya? Belum move on banget, masih sampai sekarang sih masih up and down. Tapi I'm trying to be ya kayak udah lebih stable and gitu sih. Oke. Jadi campur aduk marah, sebel, sedih. Soalnya saya nggak pernah kata kamu nangis loh di I follow you, tapi saya nggak pernah kata kamu nangis, benar nggak sih? Ya, kan cuma di social media ada foto doang kayak waktu itu. Terus ya kalau kayak ngomong gitu sih nggak pernah sih. Nggak pernah. Apakah karena kamu memang seorang yang begitu kuat, tabah, atau ya karena kalau buat internet kamu nggak mau kelihatan? Nggak mau kelihatan kayak gitu. Even di depan anak-anak juga saya gitu. Kalau bisa nggak nangis gitu. Jadi kamu nangis sama siapa? Sendiri. Orang atau are your parents still alive? Ada siblings kah? Iya, masih. Terus jadi ya ngobrol sama mereka, kadang datang ke rumah mereka gitu. Oh gitu. Jadi kamu di depan anak-anak tuh menunjukkan kamu tuh tidak ada apa-apa, begitu kuatnya. Tapi anak-anak tahu sih keadaan ini. Iya. Anak-anak tahu, cuman saya berusaha membuat environment mereka itu semenjak kejadian ini tuh kayak masih sama kayak dulu. Jadi kayak saya masih hangout bareng, masih ngobrol gitu. Walaupun ya tetap mereka bisa sense ada sesuatu yang beda ya. Tapi saya mau kayak langsung gak kayak kontras banget gitu loh, tiba-tiba marah-marah. Karena anak saya tuh dari lahir sampai sekarang gak pernah ngelihat saya berantem. Yang dua-duanya? Dua-duanya. Oh wow, okay. We need to know that secret. Oh gitu. Karena kamu menjaga sampai apakah itu kami peraturan pernikahan, pokoknya jangan anak-anak berantem sama orang tuanya begitu? Jadi mungkin selama ini pernikahan saya bisa dibilang terlalu stabil kali ya. Jadi kayak hampir nggak ada gonjang-ganjing juga gitu. Tapi kan hal kecil nggak pernah berantem kayaknya. Kok lama banget sih atau? Iya kayak gitu kan maksudnya biasa, tapi cuman lu gini ya udah selesai, that's it gitu, nggak pernah yang jadi kayak marah-marah, maki-maki atau gitu tuh nggak pernah sekalipun. Atau yang kayak bener-bener high notes gitu kan, teriak-teriak gitu nggak pernah. Iya makanya saya even sebelum event ini, sebuah event lah apa namanya, what's the word? Case ini ya kan kita pernah shoot bareng yang cooking. Thank you for eating my sushi by the way. I'm glad you're still alive. Masih teringat sampai sekarang. Sorry about that. Si Samo. But anyways, saya udah ketemu berapa kali ya. Acara event juga pernah ketemu. Kalau di internet kamu tuh ada satu image kayaknya mau tuh wow, very agresif, julid lah, bawel. Maaf ya, saya bilang bawel dan dia sangat talkative banget. Tetapi saya berapa ketemu kamu tuh inilah kamu actually sangat reserve, sangat calm. Dan juga suka observing kayak gitu, lebih diam. Saya expect julid kamu tuh dibawa ke masa cooking, ternyata nggak julid juga di cooking kamu. Julid, Jadi kamu personality yang bener tuh yang mana sebetulnya? Iya, yang Cici lihat. Jadi kenapa kamu kalau di internet itu harus menunjukkan kejulitan kamu? Sebenarnya mungkin terkadang kan kalau kita kayak ketemu in real life, kita tuh kayak suka ada perasaan-perasaan tertentu yang mungkin kita tuh nggak bisa ungkapkan gitu loh. Tapi kalau misalnya di sosial media sih lebih kayak banyak orang yang
komen yang aneh-aneh padahal mereka sendiri nggak kenal kita, ya udah gas aja gitu. Nah itu saya juga merasa kamu tuh luar biasa hebatnya di sana loh. Kamu tuh benar-benar kan like pour out your hearts and whatever is in your mind kamu ngomong di internet kan. Dan kamu suka balesin itu apa komentar. Kalau saya tuh benar cuekin banget, saya nggak mau saya nggak mau saya bakal kayaknya emosi saya tidak enak gitu kalau saya gitu. Tapi kok kamu berani sekali loh Agnes, menurut saya apa balesin lagi, attack lagi, ini menurut saya tuh saya nggak bisa, that's what I'm saying. Ya kalau saya sih biar mereka juga kadang paham gitu ya, nggak semua orang tuh bisa mereka gituin gitu. Jadi lebih ke situ sih saya. Kan kalau kamu dengan karakter begitu strongnya, yang kamu bilang julitin dan lain sebagainya begitu, kan jujur aja pasti netizen lebih bisa, oh this is a person that I love to hate, you know what I mean? Kamu nggak mau merasa, why do you want people to hate you? Nggak apa-apa, daripada saya harus pura-pura baik terus orang jadi suka sama saya. In real life kan, kalau namanya kita pura-pura baik kan, kadang mereka terlalu ekspektasinya berlebihan kan. Kalau ini jadi ya udah, kalau mau suka kayak gitu silakan. Tapi toh kebanyakan orang yang ketemu saya aslinya juga mereka bilang, oke, beda banget ya sama di konten gitu. Jadi saya nggak masalah sih. Tapi kamu in real life juga baik. Kenapa nggak itu ditranslate ke social media, kebaikan nggak kamu? Seru, Ci. Nggak seru, Terus juga kan kita jadi nggak bisa meluapkan amarah kadang kan. Alright. So back to this case ya. Kamu shock nggak sih bahwa berita ini menjadi berita nasional loh, bukan berita celebrity gossip ya, national news, like everybody is talking about it. Setahu saya kamu tuh sampai gain 40% more followers, bener nggak sih? Setahu saya kan almost 50%, like there's no, nggak pernah dengar sebelumnya kayak begitu, ya kan? Kayak gila gitu loh, maksudnya mau om-om, mau anak muda, cewek, cowok semuanya ngobrol tentang sampai ke agama aja dibawa-bawa ya. Yes, bahkan bukan cuma kamunya doang, tapi bahkan kata-kata yang disebutkan, misalnya kayak apa gayung lopeping lah, ya sebenarnya nggak tahu tuh apa sosis, apa roti, apa celup, kue celup, sosis. Kayak begitu tuh kata-kata jadi yang sangat populer di every mainstream begitu loh. Kamu shock nggak sih? Kaget sih. Kaget. Nggak sangka, iya. Beneran nggak sangka. Pas kamu merasa kayak gila, gue bukan cuma viral, tapi viralnya national news itu. Apa reaction kamu? Ya bingung aja kok bisa sih gitu. Kayaknya biasa case-case yang lain juga nggak sampai kayak gini banget gitu. Exactly. Nah tapi apakah ada faktor bahwa ya Agnes kan gitu karena dia terus menggoreng-goreng isu, kan ada saya baca komentarnya kan, menggoreng-goreng isu ini terus, makanya ya teruslah biar tambah heboh, tambah seru begitu loh. Fair nggak sih itu menurut kamu? Ya nggak masalah juga sih kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gitu juga ya. Toh kan memang ternyata kan ada engagement juga kan. Tapi jadi kalau misalnya orang berpikir seperti itu sih saya nggak masalah. Tapi ya saya punya faktor lain juga sih kenapa saya up gitu. Yang which you cannot share? Bisa lah, ada sedikit. Apa yang mau share? Boleh share kan? No, I just want you to feel comfortable. If it's private yang bisa mengganggu keluarga kamu, jangan share. Kalau kamu mau share silakan. Jadi intinya sebenarnya kan saya tuh udah tahu tuh dari awal Januari, Ci. Terus baru akhirnya muncul foto dan segala macam itu akhir Januari. Terus jadi saya udah diem tuh dari awal sampai akhir gitu ya. Terus saya nggak tahu tadinya siapa kan orangnya. Cuman akhirnya ketahuan dan tadinya juga saya masih mau diem, tapi ternyata makin digali tuh ada hal yang membuat saya kayaknya saya harus clarify gitu. Karena ada sesuatu hal tentang seseorang ini, jadi saya tuh harus protect my kids gitu. Oh gitu. Sampai masalah anak kamu jadinya, bukan masalah pernikahan, tapi masalah anak. Iya, karena kan areanya kan environment-nya kan di sekolah ya. Iya, same school kan? Iya, same school. Jadi kan dia punya access to school kan. Kamu merasa bahaya nggak sih dengan anak kamu same school sama dia? Ya, tapi kan sebenarnya kalau di sekolah kan ya keamanan sih sudah oke ya. Cuman kan biar gimana as a mom ya, saya dengar-dengar hal negatif gitu, saya harus kayak baru ngedenger aja gitu kan, beberapa orang banyak yang cerita gitu dan case-nya sama gitu yang orang ceritain. Jadi kan harusnya bisa dibilang trusted lah ya gitu loh. Jadi udah bikin saya khawatir lah. Jadi saya mencoba share ke publik karena kita juga nggak bisa push to the school, right? This is a personal matter gitu. Jadi saya up biar anak saya dijagain sama semua orang. Oh gitu. Yes. Nah tapi saya menjadi devil's advocate ya, bahwa ada yang bilang nih, pertama-tama, kamu kalau terus kayak begini nanti suami kamu benar-benar nggak mau sama kamu. Kedua, kamu malah kayak begini malah mengekspos aib keluarga kamu dan anak kamu juga affected. What is your response? I mean, first of all, are they fair to say that? Nggak apa-apa, kan pendapat orang. Tapi bebas kan? Right, sure. But what is your response ya? Ya kalau misalnya tadi yang pertama,
nanti malah suami kamu malah jadi turn off feel sama kamu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksudnya artinya kamu ready. Yes. Oh gitu, that point. That point saya udah ready. Oke, because I think yang banyak orang ngomong tuh ada emak-emak yang rasanya Agnes dia bego banget sih kalau udah kesini nanti suaminya bener hilang. Jadi at that point saya udah clarify, saya udah ready. Oke, does he know this by the way? Tahu. Ya. Okay. Terus yang kedua, masalah membuka aibnya keluarga, nanti anak kamu affected loh gitu. Ya, dari awal anak saya sudah tahu. Oke. Bahkan yang pertama kali sadar siapa orangnya anak saya. Kok lucu ya? Loh, kamu tuh taunya bukan dari netizen ya? Awal-awal anak saya sudah ada mention, cuman saya nggak percaya. Masa sih, kayak nggak mungkin lah gitu loh. Sorry, may I know dia mentionnya bagaimana? Mami kayaknya yang cewek itu anak apa? Mami-mami yang di sekolah deh gitu. Enggak, sorry, itu kan pasti sebutin orangnya siapa. Tapi maksudnya when you first found out about the affair itu dari netizen bukan sih? Bukan. Dari diri kamu sendiri? Iya. Oke, jadi tapi yang mengidentifikasi perempuan itu ada anak kamu yang perempuan ya? Iya, sebelum foto keluar anak saya yang perempuan sudah tahu. Okay. Tapi dia bilang kayaknya sih itu, cuman nggak sure kan. Dia tahu dari mana? Karena kan mereka ketemu di sekolah. Ya tapi dia tahu dari mana ini perempuannya gitu loh. Ya dia feeling aja. Kok bisa? Anak saya umur berapa? Umur 8. Si Audrey ya? Iya, Audrey. 8? Iya. Kok bisa ada feeling demikian ya? Iya mungkin karena duduk berdua atau apa gitu di sekolah. Anak kecil pun juga ada sense makanya ya? Kan dia bisa sense kayaknya bapaknya nggak pernah kayak gini mungkin ya. Oke. Dan kamu pernah kenal perempuan ini sebelumnya? Tidak. Oh jadi emang pertama kali juga. Yes. Oke. Jadi kamu shock nggak tuh dari ternyata di school. Iya. Makanya ada fear tadi yang bilang anak-anak safety dan security-nya itu. Kamu tadi yang membuka aib ya? Ya, sorry. Ya kalau membuka aib kan, saya pikir ya semua orang kalau yang selingkuh harusnya mereka juga udah sadar ya itu aib. Nggak mungkin kan mereka selingkuh cuma berdua doang, nggak ada yang tahu sama sekali. Cuman tunggu waktu aja gitu loh, orang lain akan tahu atau enggak. Gitu ya, menurut saya sih ya toh mereka juga sadar kan itu aib. Tapi kan kita di dunia Asia terutama ya. Kamu merasa nggak dunia Asia itu berbeda sama Amerika? Saya ini menarik. Ini bukannya statistik ya, tapi ini evaluasi saya. Di Amerika sudah dibilang kan orang bule itu pernikahan divorce rate tinggi sekali. Kalau di Asia itu sangat rendah. Tetapi menurut saya bukan karena rendah, karena perempuan-perempuannya kalau di affair sama cowoknya bertahan dan kayaknya karena tadi bilang karena kita diem saja menjaga keluarga dan lain sebagainya. Mereka kayaknya gila, gue sih nggak mau digituin sama cowok gue gitu loh. Setuju nggak sih? Ya menurut saya sih ya emang kayak gitu sih kayaknya kenyataannya ya di Asia lebih kayak ya udah demi anak, demi ini, demi apa gitu. Cuman kalau ya saya juga bingung kenapa ya Ci ya. Tapi kamu beda, kamu justru ya saya sih take this, gitu loh, ya saya sih akan ya kasih tahu aja gitu loh ini kejadiannya kayak begini ya karena kan memang ada hal-hal yang memang harus saya jaga gitu. Saya juga mungkin harus lihat dulu kali ya ceweknya siapa atau apa ini gitu kan, dan ternyata kan ini ya bisa dibilang agak-agak gitu ya Ci. Jadi ya makanya saya up gitu sih. Oke. Tapi do you really think? Menurut kamu apakah perempuan di Indonesia, istri Indonesia, istri sah karena saya istri sah di Indonesia, kalau misalnya mereka di affairin sama curang sama laki-lakinya, apakah mereka harus seperti kamu yang speak up walaupun ada rasa mungkin nanti di attack atau malu dan lain sebagainya, atau mendingan udahlah kita diam-diam saja kesannya kita didiemin lah, jadi jangan heboh, jangan ketahuan orang. Ya, mungkin aku tergantung pribadi masing-masing sih ya, dan juga ya mau dia ini sudah ready sampai tahap mana gitu. Kalau saya kan saya nge-up juga ya udah, kalau misalnya emang harus it's done ya udah it's done gitu. Have you forgiven your husband? Sekarang ya forgive, cuman tapi kalau untuk ngelupain kayak nggak mungkin bisa ya Ci, mau sampai kapan kan? Setuju. Jadi pasti ada efek kepada kami trust issue dong. Iya, trust issue udah nggak percaya, pasti jadi curiga apa-apa gitu kan. Pasti sih sampai sekarang. Maka saya kadang bangun pagi tuh bisa tiba-tiba emosi gitu. Ada trauma nggak sih? Ada ya kayaknya sih. Kayak yang bikin. Mungkin pun kalau misalnya ini sampai saya akhirnya nggak sama-sama lagi, mungkin the next saya ketemu cowok lagi juga pasti jadi ada pikiran ntar ya gini lagi nih. Jadi kita jadi protect ourselves gitu loh. Jadi nggak mungkin nggak terlalu yaudahlah nggak usah termikirin lah, bodo amat lah. Gak jadi mungkin. Lebih kayak gitu sih. Jadi kamu gimana mau rebuild that trust ya? Pelan-pelan tapi pasti nggak mungkin balik kayak dulu sih. Kalau dulu tuh saya 100% percaya. Jadi ibaratnya gini Ci, kalau saya nggak dikasih lihat di depan mata saya, walaupun orang lain bilang ke saya misal suami lu selingkuh, saya nggak akan percaya.
Saya udah sampai di tahap itu gitu. Oke. Tapi sekarang ya nggak beda sekali. Beda sekali. Oke. Nah, jadi itulah maksudnya orang kalau cowok selingkuh harus dipikirin ya. Maksudnya efek ke lawannya itu tuh nggak main-main sih sebenarnya. Siapapun ceweknya ya, secure apa dia, menurut saya tuh tetap susah sih. Iya. Dan makanya itu saya rasa kayaknya netizen merasa kamu tuh so strong. Dan kayaknya orang attack kamu kayaknya merasa kamu tuh strong anyway. Dia attack sama orang lain juga nggak apalah. You know what I mean? Tapi I feel like actually I sense kayaknya nggak mungkin kamu as strong as that gitu. Iya. Secara mental pasti kena juga lah. Pasti kan. Apakah kamu sekarang lagi dapat bantuan misal contoh ke counselor kah, psychologist kah? Enggak sih, so far belum. Tapi sempat waktu awal-awal saya sempat berpikir kayak gitu. Dari kasus ini, siapa sih yang kamu surprise support kamu? Ya banyak sih, teman-teman dekat lah. Kelihatan banget? Iya, teman dekat kelihatan banget. Terus kamu tahu dari mana teman-teman kamu tidak mengatakan yang lain di belakang kamu? Karena saya tuh nggak banyak share ke orang-orang. Jadi hanya ada beberapa orang dan memang ya nggak keluar sih sampai akhirnya saya blow up. By the way, pas kasus keluar itu saya bikin TikTok video tentang hal itu. I don't think you watch it. It's not like anyway. Saya cuma bilang gini. Soalnya kan saya udah baca netizen komentar kan. Mereka bilang ada yang pro Agnes should just shut up or Agnes should just speak more. Okay? Saya coba bilang ini di video saya bilang kita tuh nggak tahu apa Agnes alamin. Jadi dia mau ngomong, dia nggak mau ngomong, ya terserah dia lah. You know what I mean? I mean, who are we to analyze or judge or whatever it is? That's my take as well, even until now, gitu loh. Dan saya kan nggak pernah mengalami kamu ngalamin sekarang. So I really don't. Tapi I know, yang saya surprise adalah banyak perempuan hating on you. Saya nggak tahu juga tuh, Ci. Tapi di komen di section saya sih kebanyakan ya kalau kayak istri-istri bener sih support ya. Cuma nggak tahu juga ya yang komen-komen kayak gitu. Soalnya awal-awal tuh lebih banyak positif ya. Terus tiba-tiba kayak beberapa hari kemudian tuh kayak banyak yang negatif gitu. Tapi ya pas saya lihat juga banyak yang fake account juga gitu loh. Maksudnya buzzer sih, masih buzzer juga. Ya, ini kayak politikus mau lagi election. Soalnya kan Ci pas case ini ke up ada orang juga yang ngomong ke suami saya, kayaknya istri lu pakai buzzer deh. Hah? Jadi sekarang masalah keluarga aja mungkin orang udah pakai buzzer mungkin ya. Serius? Iya, soalnya ada yang accuse saya kayak gitu. Siapa? Maksudnya orang itu mau hire buzzer untuk kontak kamu? Enggak, jadi orang itu bilang ke suami saya kayaknya. Enggak, maksud saya yang kamu merasa buzzer yang kontak kamu itu dibayar sama siapa? Sama orang itu berarti? Ya mungkin aja, tapi kenapa komenannya sama dan terus rata-rata yang komen seperti itu fake account atau apa? Atau mungkin juga hater saya. Bisa kan, dia nggak suka jadi dia komen-komen aja kayak gitu. Enggak, saya benar, saya melihat ada perempuan support kamu tapi ada perempuan saat itu juga nggak support kamu. Kayaknya bilang ini kalau saya jadi Agnes Jennifer begini-begini, they should just be quiet gitu. Jadi saya agak surprise di sini bahwa banyak perempuan justru more than guys yang kayaknya merasa you're too much, lu malah merusakin pernikahan dan lain sebagainya gitu. So are you surprised that actually, but inilah berarti nggak ada women supporting women betulnya? Ya mungkin. I mean, what is your take? Maksudnya selama ini kamu kan social media, public figure, kami supportnya banyak perempuan atau laki? Yang support saya perempuan juga. Even engagement saya juga kebanyakan perempuan. Kalau haters bahkan mana? Haters banyak perempuan juga. Kalau yang di case ini banyak laki. Enggak, jangan yang buzzer, yang biasanya aja umumnya. Mungkin ya banyak perempuan kali ya. Karena kan yang viewsnya juga lebih banyak perempuan ya. Jadi ada feeling apa? Mungkin kamu kayaknya syukurinlah karena Agnes kan selalu sempurna. Kamu cantik, tinggi, suaminya kamu orang kaya, suami kamu ganteng, tinggi dan lain sebagainya, anaknya semua sempurna. Do you think people love to see you fall down? Mungkin juga bisa juga. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, Ci. Semua orang nggak mungkin suka sama kita kan. Orang mau se-perfect apapun, ibaratnya kayak se-saint apapun, pasti orang akan ada aja yang nggak suka gitu. Jadi saya nggak peduli sih kalau yang sama-sama kayak gitu. Dan kalau misalnya ada istri pun atau cewek yang bilang kayaknya you better shut up. Tapi kan case orang beda-beda ya. Dan orang punya mental juga beda-beda. Dan menurut saya ini tuh yang terbaik buat saya sih. Jadi makanya saya ngambil jalan itu. Oke. Orang tua kamu minta kamu ngapain? Enggak, terserah saya sih semuanya. Oh gitu? Iya. Even mertua saya juga
mertua kamu, jadi mertua kamu juga udah ngobrol sama kamu? Iya, sudah. Jadi dari awal ketahui itu saya langsung bilang sama mertua saya. Terus mertua kamu shock atau gimana? Ya kaget juga, nggak percaya gitu. Oke. Terus cuman ya berjalannya ke sini juga bebasin aja ke saya. Jadi dari dua pihak orang tua tidak ada satupun yang bilang mencoba mengencourage berkamu tuh dipersatukan lagi, reconcile. Ya mereka nggak mau kita cerai, tapi ujung-ujungnya nggak mau sampai saya menderita juga. Oh gitu. Sebegitu pengertian mertua kamu. That's surprising. That is for me surprising. Yeah. Padahal itu anak saya juga kaget. Soalnya kan banyak juga misalnya yang kalau ketahuan anaknya selingkuh ya tetaplah mau gimana anak gue gitu ya. Bener. Enggak, ini enggak. Dan dia nggak pernah belain anaknya sendiri? Enggak. Wow. Makanya mertua saya luar biasa sih gitu. Sorry, bisa tau nggak keluarganya suami kamu itu mereka tuh Chinese traditional atau Chinese yang lebih modern? Modern. Oh modern, okay, maybe that's why ya. Yeah. Wow, I'm really surprised loh. Saya juga jujur aja. Gitu ya. Jadi mereka buat tipe gini, kamu harus punya anak harus ada laki-laki yang kayak tipe-tipe gitu bukan? Enggak, jadi cuman sabar ya. Bahkan kayak ada yang saya mau nyamperin mereka lagi berdua gitu kan, saya tahu tuh Ci sebenarnya awalnya. Saya mau nyamperin gitu kayak jangan ya nanti ada yang jahatin kamu gitu loh. Sorry, suami kamu itu ada kakak adik nggak sih? Ada. Laki, perempuan? Laki semua. Oh laki semua. Dan dia anak tengah. Anak tengah. 3. Okay. Hal apa sih kalau saya bisa tanya, misalnya ada hal positif apa sih kamu temukan dari kasus ini? Hal positif apa yang saya temukan dari kasus ini? Yang pasti salah satunya cewek itu harus financially independent. Menurut saya. Oke. Kita tidak bisa membuat pasangan kita untuk kayak menjamin, menggaranti kalau dia tuh nggak selingkuh. Karena ya selingkuh itu nggak boleh dilakukan sebetulnya ya. Jadi setidaknya dengan kita financially independent, kita itu punya choice. Nggak hanya harus diam, menerima, tapi sakit. Tapi kita juga punya pilihan lain gitu. Apakah kamu financially independent? I am. You are. Tapi obviously when you marry your husband, lifestyle lebih meningkat. Of course, benar ya. Okay. So your financial independence, you have your own business dari social media juga? Ya saya dari social media juga. Tapi sebelum saya ketemu suami saya juga, saya dulunya kerja. Kerja kan ya. Oke. Jadi memang terbiasa kerja juga. Oke. Nah mungkin ada orang kritik bilang gini loh. Kalau sih kayak saya laki-laki bilang gini, tuh dia liatin tuh perempuan modern kayak begitu, maunya financial independent biar mereka lebih banyak. Makanya women are more financially independent, mereka lebih berani. Nanti akhir-akhirnya apa? Kita ke dunia Amerika yang banyak divorce rate. Setuju nggak dengan opini tersebut? Ya daripada mentalnya pada down semua gimana dong? Karena banyak kan Indonesia saya tahu Indonesia tuh negara yang paling beragama di seluruh dunia dan agama pun juga ya paling beragama. Jadi mereka tidak setuju dengan kata-kata seperti ini. Ya perempuan harus perempuan. Kayak it's a man's world gitu ya? It's a man's world, bukan berarti perempuan nggak bekerja. Cuma perempuan ya kalau disalahkan kayak begitu ya lu pokoknya jangan dong. Kesian mentalnya. Soalnya saya dari kasus saya ini banyak banget Ci yang kayak DM saya, istri-istri, maksudnya kayak saya tuh sampai udah 10 tahun aja saya tuh nggak bisa lupa. Kesian kan? Okay. Terus sampai anak-anaknya juga saya tuh kayak datang dari keluarga yang papa saya selingkuh atau mungkin ada juga yang mamanya selingkuh dan itu tuh mental mereka tuh keganggu banget sampai sekarang. Mereka jadi kayak trauma, takut nikah, apa segala macam. Menurut saya tetap mental itu penting ya Ci ya. Okay. Jadi kita harus menjaga kesehatan mental sih. Oke. Kamu mental sehat, tapi misal contohnya ya amit-amit misal kamu contohnya divorce, is it better or ya dah mentalmu tertekan, tapi kamu demi depan anak kamu berdua saya masih together. Maksudnya jadi nggak divorce gitu? Jadi nggak divorce tapi kamu ya tertekan, kemudian kamu diam saja, nggak mau. Tapi demi anak bagaimana? Makanya saya ini sekarang ada di saat kayak saya tuh belum ada di saat apa-apa nih Ci ya. Tapi saya mencoba. Cuman karena saya punya tanggung jawab ke anak-anak. Jadi at least kalaupun misalnya sampai saya divorce, saya bisa bilang ke anak saya, Mami udah coba, but I cannot. Misalnya gitu. Okay. Tapi kalau misalnya ternyata it turns out well gitu bisa get along lagi atau gimana ya udah gitu. Okay. So how are your kids right now? Tadi kamu bilang kan kamu di depan mereka tidak kesannya lagi berantem atau lagi heboh dan lain sebagainya. Tapi kamu bilang tadi even Audrey udah tahu. Tahu, iya. Terjadi. Mereka semua tahu semua. Oke, dia tahu semuanya. Yang cowok lebih gede kalau salah ya, laki ya. Beda. Siapa namanya sorry? Bradley. Bradley lebih gede, ya kan. So if they know this,
pasti somehow kan juga ada trauma. Mungkin buat Bradley sebagai anak laki-laki, terutama sebagai anak perempuan, gila deh gue nyari suami nggak mau digituin, bagaimana, like gimana kamu ngobrol sama anak kamu untuk masalah ini ya, biar mereka tuh juga jangan sampai mentalnya kena trauma gitu. Iya, kalau saya ngomong sama mereka sih, mereka belum ngerti kayak sampai perselingkuhan itu sedalam apa, kan belum ngerti ya. Umur 8 sama 11 tahun taunya cuman punya girlfriend atau apa boyfriend gitu, girlfriend boyfriend ngapain aja kayak gimana, mereka nggak tahu kan. Cuman ya sekarang saya kasih taunya mereka tuh lebih kayak jadi kayak bercandaan, Ci. Jadi kayak misalnya, deh ntar ada Gayung loh, si Gayung Lope. Jadi dia tuh tahu seorang Gayung Lope itu, jadi kayak lebih jadi kayak jokes. Dan untungnya sampai sekarang tuh mereka juga nggak benci, nggak apa sama temennya itu. Berarti anaknya perempuan tersebut beda 2 tahun. Nggak, maksudnya sama suami saya juga benci. Mereka tuh nggak benci gitu. Tapi satu kelas itu anaknya kan? Enggak, beda kelas, beda 2 tahun, tapi ada satu afternoon class yang barengan. Gitu. Sebetulnya menarik ya. Saya tuh nggak tahu kata-kata tadi yang bilang Gayung Lope itu pas sosis celup apa? Kue roti celup sosis. Itu kata-kata yang kamu bikin biasanya tuh gimana sih? Iseng aja, Ci, atau nyeplos gitu. Kamu pinter banget ya bisa keluar kata-kata yang bikin yang actually kalau saya jelasin itu maksudnya gini loh, Grace, gini. That's actually very smart, very witty banget kayak begitu loh. Alright. Kan tadi kan bilang banyak perempuan itu datang ke kamu, mungkin curhat juga ya. Mungkin tanya advice ada mungkin juga. Ada juga ya. Kan? Apa sih kamu harapkan untuk para perempuan ketika mengalami masalah yang kamu alami juga saat ini? Ya banyak kan wanita yang kayak bener-bener 100% pasrah sama suaminya, apa segala macam. Nah ya, yang saya mau tuh salah satunya yaitu mereka itu harus ada mandiri. Kita nggak perlu kayak nggak ngomong nominal atau apapun. Setidaknya ada sesuatu yang dia lakukan dari selain harus kayak apa ya, menerima, minta terus dari suaminya atau apa. Karena dengan kayak gitu pun juga itu sedikit banyak tuh membantu secara mental sih menurut saya. Terus juga kayak mereka kebanyakan kalau yang cuman diem aja atau kayak nothing to do, cuman terserah nurut-nurut sama suaminya atau apa, itu kan kebanyakan mereka bisa jadi stres, jadi cemburuan juga, kayak nggak tahu dunia luar kayak gimana. Ya udahlah, biarin aja mereka berkarya. Toh zaman sekarang apapun kayak mau cari uang atau apa lebih gampang kan, bisa dari online segala macam, bisa tetap di rumah, nggak perlu kayak keluar yang harus 24 kayak ini kan setiap hari gitu. Terus tetap masih bisa ngerawat anak-anak juga. Menurut saya sih, saya lebih encourage itu sih. Dan terus saya juga ngelihatnya, kenapa ya zaman sekarang tuh banyak banget anak-anak muda khususnya yang punya cita-cita pengen jadi ani-ani gitu. Serius? Beneran? Beneran. Oh ya? Kayak maksudnya mungkin nggak bener-bener cita-cita kayak gitu. Mereka kayak enak juga gitu loh. Enaknya jadi ani-ani gitu loh, pakai barang-barang branded, apa segala macam, nggak usah susah-susah, kuliah apa, kerja dari bawah gitu ya. Mereka tuh suka kayak gitu karena mungkin easy money ya. Well, it is easy money, cuma ya kan? Cuman kan mereka nggak tahu. Setelah dapat easy money itu mereka abis itu mungkin pernah dijambak sama istri sah gitu kan. Ya kan nggak tahu ya, Ci. Wait, sorry, saya pengen tahu ya. Ini kata-kata Ani baru tahu sekarang loh. Apa sih bedanya ani-ani sama simpenan sama prostitut? Mungkin kalau prostitut lebih kayak dibayar gak sih? Lo kan Ani kan juga dibayar. Ya Ani dibayar, tapi kayaknya satu kayak lebih, ya Ani tuh kayak simpenan deh, Ci. Ani itu simpenan. Ani itu artinya mereka muter-muter sama cowok-cowok atau cuma satu cowok doang aja? Waduh, saya juga bingung tuh. Gimana tuh ya? Intinya mungkin mengejar banyak cowok juga kali ya. Misal contoh kasus yang perempuan mungkin itu. Mungkin lebih dari satu kalau Ani kayaknya. Atau misal contohnya dia dan cowoknya udah dam, ini dia pindah ke cowok lagi. Iya bisa. Itu. Mungkin kadang bergilir juga bisa, Ci. Tapi nggak bener-bener kayak memperjualbelikan dalam artian di klub atau gimana gitu ya. Tapi memperjualkan ini juga sekarang kan. Iya begitu juga. Jadi yang perempuan ini, setahu kamu, apakah dia cuma sama suami kamu atau dia juga ke laki-laki lain? Banyak. Juga laki-laki itu ani-ani namanya. Itu nggak tahu sih, saya gundik atau apa, mungkin jin dasim kayaknya, Ci. Gimana what that means? Jin dasim. Apa itu sama dengar? Katanya kalau di Muslim ya ada jin yang suka mengganggu rumah tangga. Jin. Mengganggu rumah tangga ya. Rumah tangga itu namanya jin dasim. Jadi saya sebutnya jin dasim aja nih udah. Ani-ani itu terlalu lucu kan. Orang jadi kadang bilang, lu ani-ani ya. Mereka jadi happy loh sekarang sebutannya ani-ani. Loh, sorry. Kalau misalnya ani itu berarti nggak in love dong? Cuma mau uangnya doang?
Saya nggak tahu, pura-pura in love kali, Ci. Ya, oke, tapi maksudnya kamu kan tahu ada yang on settle affair, tapi bener-bener dia laki itu bener kayak they fall in love bener-beneran, and then okay they divorce, but they find a quote unquote better love. Kan we have seen cases like that as well kan. Iya. Berarti anehnya tuh nggak kayak gitu dong. Kau ada bilang kan, bener-bener sih nggak kayak begitu. Bener-bener mereka emang intention awalnya ya money aja. Setelah itu ada benih-benih cinta tumbuh ya kita kan nggak tahu ya, Ci. Tapi berarti ada kayak prostitut dong. Ya hampir sama. To be honest ya. Ya hampir sama ya. Cuma mungkin bedanya dia nggak di klub yang dibayar ecer-ecer gitu kan. Ini banyak langsung tas. Kalau ini kan langsung tas, apartemen, mobil, drivernya juga sekalian. Oke. For you ya, yang di cheat itu, yang paling bikin kamu paling emosi itu adalah, sorry ya, is it? I'm assuming ada sex part, or the kayak dia tuh money part, or the heart part. Yang paling saya trigger. Mungkin lebih ke sex part kali sex ya. Part. Jadi kebayang-bayang terus, Ci. Oh, bukan yang love part. Yang heart partnya itu ya? Ya itu juga sih. Oke. Kalau money nggak sebel? Gila, uangnya dipakai, uangnya kita. Ya sebel juga semua sebel sih. Juga, iya, semua gitu sebel ya? juga sih, Ci. Oke. Jadi yang paling triggering mungkin that part ya. So you still have a trauma to think about that all the time? Iya, jadi kebayang-bayang terus kadang. Misalnya bangun tidur kebayang, ngapain ya gitu loh. Kemana ya gitu. Gitu ya? Wow. Okay. Tapi semua sih. Tapi ya, maksudnya terkadang kan kalau saya lihat ya kebanyakan dari case-case perselingkuhan kayak gini cowok itu rata-rata punya istri ya mungkin kan orang nggak ada yang 100% sempurna ya. Rata-rata cowok memperistri seseorang mungkin 70%, 80% sesuai kriterianya. Terus dia jajan 20%, 30% cari yang kurang gitu kan. Tapi ntar kalau misalnya yang 80%, 70% yang mau ninggalin dia pusing juga kan sebenarnya. Benar. Kebanyakan tuh kayak gitu dan mereka tidak berpikir panjang hanya untuk mendapatkan 20%, mereka bisa kehilangan 80% gitu. Okay. Dan impact-nya yang mereka berikan gitu, ya mereka kan selingkuh tinggal minta maaf gitu ya, sorry hilaf. Kita kan nggak bisa sorry ya. Itu kan kebayang-bayang terus yang jadi trauma seumur hidup. Menurut kamu apa 20% yang kamu bilang di 20% kamu kurang tuh apa? Mungkin kayak kurang gatal. Apa? Kurang gatel. Kamu kurang gatal? Oh, oke. Kan katanya gitu, yang penting gitu ya? Yang penting gatal katanya. Kan soal gini, banyak orang mikir ya, gila kenapa ya ini masih mau affair padahal actually never look at you like so pretty, like mungkin terlalu independen juga. You think? Maybe, ya. Tapi kan soal kamu kan tadi bilang keluarganya bukan keluarga yang tradisional yang kamu di rumah harus masak-masak dan ya, cuman kan kadang mungkin cowok kan pengen cewek-cewek yang submissive, yang manis-manis which gitu. By the way she offered. Iya, udah pastilah, mana ada ani-ani enggak, Ci. Oh gitu ya. Kalau bisa pulang dari rumah cuciin kaki dulu. Cuciin kaki. Terus ngelapin sampai di gitu ya. Bip ya. Oke. I think laki-laki tuh ada satu ego yang mereka tuh harus di-boost ya. Kalau enggak, karena kalau istri capek enggak, Ci? Udah keburu capek. Kalau udah nikah juga kamu kayak expect benar. Iya, terus kamu oh you're so handsome gitu kan, good looking. Kayak hari ini kamu terlihat glowing banget gitu. Kita kan belasan tahun, puluhan tahun nggak mungkin kayak gitu. How long have you been married? 13 tahun. Well, that's quite long ya. Tapi especially for American side, it's quite long ya. Okay. Maybe I'll ask like long time ago. Kamu lagi dating sama si suami kamu ini. Apa sih yang kamu tertarik sama suami kamu ini? Pintar dalam arti? Secara education. Oke. Terus juga kayak nyambung kalau ngomong gitu. Ada chemistry-nya lah gitu. Saya tuh suka cowok pintar. Oke. Jadi bukan hanya udah pasti juga mapan ya. Tapi kan maksudnya mapan juga banyak juga yang ternyata nggak bisa kerja, nggak bisa kerja gitu ya. Jadi kamu suka laki yang agak ambitious lah begitu. Oke. Kamu kan sekarang posisinya begini loh. Oke, suami kamu ada affair. Kamu sekarang in the sense I do whatever I gotta do. Misal kamu bilang kamu sebetulnya tanya deh. Kamu sebetulnya hati kamu tuh pengen divorce atau nggak divorce? Bingung. Masih bimbang? Iya. Oke. Kalau mau ngomongin ego ya pasti pengen divorce. Alright. Oke. Masihkah kamu attracted to your husband? Ya nggak mungkin enggak dong, Ci ya. Apalagi kan kita juga ya udah milih terus juga beberapa tahun ini attracted. Gitu, maksudnya buat fisikal cuma kayak ini loh. Kamu lihat dia masih bisa ada rasa sayang atau udah sebel banget? Iya pasti. Ya itu on and off. Kadang sayang, kadang besok pengen dijitak, pengen ditempelin. Oke. Nah, kayak gitu loh. Nah, gitu ya. Oke. Nah,
dalam saat-saat ini di mana masih bimbang, kalau tiba-tiba ada laki mungkin deketin kamu, oke, bye. bener. Beneran nih? Oh, nggak tahu, kan mesti ditimbang-timbang dulu dong. Jadi ada kesempatan mungkin sesuatu ada cowok datang ke kamu. Ya bisa aja. Cowoknya bisa so much nicer, smarter, bla bla bla. Dan ini di tahap ini dia pun tahu kondisinya seperti itu. Yes. Loh, jadi kalau kamu saya mau working toward, tapi kamu masih bimbang, jadi masih bimbang, masih baru banget kan, Ci. Jadi kadang masih emosi, masih mau menstabilkan dulu gitu loh. Jadi kamu belum bisa bilang kan, kamu belum bisa jawab juga bahwa you actually wanna be with this guy or not ya, because you don't know right now. So you don't juga know. Kan saya memang nggak mingle juga gitu loh. Dan sekarang kan saya cuman fokus kayak kerja gitu. Tadinya kerja nggak pernah mau keluar kota, keluar negeri, sekarang saya gas aja. Oke. Nah tapi kemarin kan kamu ada foto sama cowok, langsung mau netizen gosipin. Iya. Pantas aja gini-gini, benar kan? Maksudnya emang akan yang tahu-tahu aja kan. Emang sometimes netizen I feel like a bit kepo sih, like they really don't know what's going on, they just say whatever they gotta say. Lucu-lucuan aja lah itu saya. Oke, apa sih sekarang prioritas kamu setelah kasus ini? Prioritas yang paling penting tetap anak-anak nomor 1, jangan sampai mereka ada trauma atau apa. Jadi saya mau keep the environment tetap stable kayak dulu, karena penting banget apalagi untuk anak umur 8-11 tahun gitu kan yang masih pertumbuhan. Jadi saya mau tetap seperti ini gitu sebisa mungkin. Terus yang kedua ya mungkin saya secara mental sih. Okay, how do you do it now? Secara mental kamu? Ya ngumpul-ngumpul sama teman, terus lebih ke kerjaan. Kadang ya saya lebih banyak waktu sama anak-anak gitu. Okay. Kamu itu udah sama olahraga nggak mau, Agnes? Olahraga suka nggak? Lumayan ya. Okay, tapi sekarang lagi nggak lari lagi, takut makin kurus. Oh iya, kamu lose weight ya? Karena stres juga ya. Atau kita itu waktu itu saya kasih masakin buat kamu. Oh iya. Takutnya tambah kurus nanti. Waduh, ini jahat nih. Jahat. Mulai julidnya keluar. No. Mungkin penonton hari ini bisa kecewa, kayaknya kok si Grace nggak mengulik lebih dalam apa yang terjadi pada Agnes dan cowoknya dan perempuan tersebut. Tapi saya udah bilang dari awal kamu bahwa saya tidak mau hal tersebut. Kalau kamu mau kasusnya terjadi, saya rasa Agnes sudah menceritakan semuanya. Saya cuma mau ada podcast hari dari awal saya bilang ke kamu bahwa saya tuh pengen share atau pengen tahu kamu tuh hari ini bagaimana kondisinya dan secara emosi bagaimana. That's what I want to share today. Jadi kalau kamu kecewa karena ini ya saya nggak tahu, mungkin podcast lain nanti Agnes muncul bisa share more, I don't know. Tapi again, saya apresiasi banget loh, by the way, first podcast with me, truly honored. Yeah, I actually remember when the case came out publicly, kan I messaged you, right? Saya bilang, I hope you're okay. If you need anything, let me know. You know, and I still think like that, and I still pray for you. So, thank you, Ci. I really hope you'll be okay. Yeah, whatever it is that your decision is, ya Tuhan yang membimbing kamu lah, Agnes. Yeah. Amin. Ya, berkati ya, Agnes ya, sama keluarga kamu ya. Thank you so much.